Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita, Mazmur 68 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Debatana maringanan diinganan nia nabadia, imada ama nina somarama, jana pangondian ni akka nababalu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang anak manusia yang lahir pada 11 Februari 1897 yang dari Samuel Adin Edison dan Nancy Matthews Elliot. Dia ketika di bersekolah, gurunya menyarankan kepada orang tuanya agar anak ini dikeluarkan dari sekolah karena dia terhitung orang yang tidak mampu untuk menangkap pelajaran. Sehingga dengan berat hati sang ibu menarik anak ini untuk dididik sendiri di rumah. Dan kalimat pertama yang dikatakan oleh ibunya kepada sang anak yang tidak tahu apa-apa ini menurut pandangan orang, yang dikatakannya adalah, "Anakku, engkau luar biasa, engkau mampu, tapi mereka tidak tahu kemampuanmu. Tapi saya tahu bahwa kau bisa." Kalimat ini sekaligus menyemangati sang anak. Dan umur 11 tahun sang anak yang sudah lama belajar di rumah ini menjadi penjual koran dan banyak membaca koran. Dan setelah dia beranjak dewasa, ternyata bakat penemunya ada di dalam dirinya. Dan anak yang dianggap tidak mampu tersebut, yang tidak tahu apa-apa ini dan tidak bisa untuk mengikuti kawan-kawannya, adalah anak yang menciptakan bola lampu, namanya Thomas Alva Edison. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita belajar dari pemahaman ini, bahwa ketika dunia menganggap seseorang tidak ada apa-apanya, namun bagi Allah, apabila Allah mengatakan kita berharga dan kita menjadi milik kepunyaannya, kita akan menjadi memiliki semangat. Ketika kita merasa diri kita tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, mari kita sadari firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur pada hari ini, bahwa Allah kita adalah debatana maringanan di nabadia, adalah Allah bagi orang yang tidak punya bapa, dan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang berkesusahan. Ada sebuah jaminan bagi kehidupan orang percaya bahwa ada Allah yang menjamin dan memeliharanya. Ada Allah yang menjadikan kita menjadi berharga di mata Allah. Ketika perasaan itu muncul, ketika kesadaran iman yang demikian muncul, maka kita akan menjadi tetap menjalani kehidupan kita dengan secara optimis. Terlalu banyak di dunia ini yang ingin menjatuhkan kita. Terlalu banyak di dunia ini yang ingin membuat kita menjadi tidak berdaya. Namun firman ini mengingatkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Ketika kita punya Bapa sebagai Allah, maka ada jaminan segala kepunyaan Allah menjadi milik kita. Apa yang dilakukan Allah adalah untuk kita sebagai anaknya. Ketika Allah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan juga naik ke sorga pada hari ke-40, sebagaimana yang sudah kita peringati, maka dia duduk di tahtanya, memerintah, dan dia menjadi Bapa kita yang selalu memperhatikan, melihat, mendengar, dan memberikan hatinya untuk orang-orang yang
percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam segala keadaan yang kita hidupi, mari kita sadari bahwa Allah itu adalah tempat pengaduan kita. Bahwa Allah itu adalah yang membela segala keadaan kita, yang peduli terhadap segala situasi yang kita alami. Ketika dunia tidak peduli, ketika orang banyak yang menjadi mementingkan diri sendiri, namun ada Allah yang menjamin, memelihara, melindungi, dan melingkupi kita. Kesadaran demikian menjadikan kita menjadi bersemangat. Ketika hanya satu orang, ibu dari tanpa ada Thomas Alva Edison, menyatakan engkau luar biasa, dan dia mengamini itu, itulah yang membuat dia menjadi semangat dan mampu menghadapi segala tantangan. Ketika seorang percaya mengamini bahwa Allah menjadi peduli, memperhatikan, dan menjaga kehidupannya, pada saat itulah kita akan menjadi bangkit berdiri dan menjalani kehidupan kita dengan optimis, dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kita. Allah menganggap kita sebagai yang berharga. Oleh karena itu, kita hidup di dalam kuasa penyertaan daripada Allah itu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu melalui firman ini, ketika saudara merasa diri kita, diri Anda tidak berdaya, maka ingatlah bahwa ada Allah yang peduli, Allah yang memerintah, yang di tahtanya itu peduli kepada kehidupan kita. Ketika kita merasa tidak berharga, ketika Anda merasa diri Anda tidak berharga, ingatlah bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Kalau Allah adalah Bapa kita, pasti kita adalah anak-anak yang berharga, anak-anak yang luar biasa, yang tetap di dalam lindungan kasih setia Allah. Ketika dunia membenci kita, ketika orang-orang di sekitar kita menjadi tidak peduli dengan kehidupan kita, mari kita ingat bahwa Allah masih sayang dan peduli dengan kita. Dengan semangat yang demikian, kita akan menjalani kehidupan kita dengan secara optimis, dengan secara semangat, dan berjalan untuk membuat sebuah terobosan-terobosan iman dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari berjalan bersama Allah yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus memberkati.